memenuhi jalan seakan-akan setengah jam yang lalu tidak ada panggilan as-salatu khairun minan naum. Saya katakan, lihat, bahaya sekali. Ayat ini memberikan kepada kita ada orang-orang yang dipastikan tersesat. Coba lihat, ngeri nggak? Kalau kita ini di mata Allah pasti tersesat kamu. Ada orang-orang yang nggak usah diceramai, kenapa? Menurut Allah pasti dia tersesat. Mau nggak kita jadi orang seperti ini? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Coba lihat, ada orang-orang yang dipastikan Allah tersesat, tapi ada juga orang-orang yang dipastikan Allah akan mendapat hidayah. Coba dalam surah Al-Baqarah kan, ulaika ala hudam wa ulaika humul. Coba lihat. Surah Maryam ini kan bercerita tentang apa? Ada orang-orang yang pasti tapi ada orang-orang yang Allah pastikan juga senantiasa diberikan hidayah. Ulaika ala, mereka lah orang yang senantiasa diberikan oleh Allah hidayah. Dimanapun dia bekerja tidak akan tersesat. Dimanapun dia tinggal, di perumahan manapun dia tidak akan tersesat. Kenapa? Ulaika ala hudam, mereka sudah diberikan hidayah oleh Allah. Siapa itu? Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfikun. Silakan dibaca lagi surah Al-Baqarah. Pembahasan kita sekarang adalah apa tadi? Orang-orang yang dipastikan, dan betapa kasihan orang-orang yang seperti ini. Pertanyaan sekarang, siapa orang-orang yang diantara kita yang sudah dipastikan Allah tersesat? Satu, apa tadi? Adha'us salah, mereka yang melalaikan. Coba, sifat, contoh, ciri-ciri orang yang dipastikan Allah tersesat. Siapa tadi? Adha'us salah, melalaikan salatnya. Yang kedua apa? Wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsunya. Kalau dua hal ini ada dalam diri seseorang, maka Allah sudah mengatakan kepadanya, fasawfa yalqawna ghayya, orang ini pasti tersesat dalam hidupnya. Kalau dia menikah tapi tidak mendirikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, pasti sesat dalam membawa rumah tangganya mau kemana. Kalau dia pemimpin, adha'us shalah, melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, pasti sesat dalam memimpin bawahannya. Kalau mereka ini adalah pendiri-pendiri lembaga pendidikan, tapi adha'us shalah, meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsunya, pasti sesat dalam mendidik anak didiknya. Walau syiarnya itu semua takwa amal, tapi lihat hasil-hasilnya. Tadi kita ingin menjadi agen-agen perubahan, betul atau tidak? Ya? Agent of the change. Tapi ada kaidah mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Ada seorang guru, ayo anak-anak sabar, mari kita berakhlak sabar. Tapi dia tidak sabar, maka orang yang tidak punya tidak akan pernah bisa Kita mengharapkan anak-anak kita di master mendirikan sholat, rajin sholat, tapi guru-gurunya sendiri tidak sholat. Maaf, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak bisa tidak memiliki tidak akan pernah bisa berbagi. Gurunya tidak jujur, tapi mengharapkan anaknya jujur-jujur semua. Maaf, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan pernah bisa Gurunya mengharapkan anaknya tepat waktu, tapi gurunya tidak tepat waktu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan pernah bisa Gurunya mengharapkan anaknya berani, tapi kencing malam pun ke WC gurunya takut. Dengar ada keluar, wah jangan setan. Inilah susahnya kita. Ya. Anak kita ini lebih banyak diajarkan mengenal setan dibanding malaikat. Coba lihat. Nah, jangan keluar loh di sana. Nanti di situ ada apa? Ada setan. Jadi anak ini dari kecil sudah dikenalkan dengan setan, tidak pernah dikenalkan dengan malaikat. Padahal kan malaikat, tidak usah takut keluar karena kamu itu ada malaikat di samping kiri dan ada malaikat di samping. Di situ juga ada malaikat, kau usah takut sama setan. Ya, cuman yang mana lebih banyak dikenalkan? Sehingga anak kita lebih takut sama setan daripada Allah. Jangan-jangan kita juga. Ya, lanjut. Ada dua hal. Kalau dua hal itu ada dalam diri kita, Allah pastikan kita apa itu? Apa tadi? Adha'us shalah, melalaikan salat. Yang kedua apa? Wattaba'us syahawat. Coba lihat. Kalau kita tadabburi, kenapa melalaikan salat baru ittaba'us syahawat dulu? Coba lihat. Kenapa melalaikan salat dulu baru ittaba'us syahawat? Karena begini, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah dimulai dari melalaikan salatnya.
Itu kata kuncinya. Orang-orang yang nanti mengikuti hawa nafsunya, tidak mampu melawan nafsunya, itu karena mereka aba'us sholat. Itu karena mereka melalaikan sholatnya. Jadi kalau orang sudah melalaikan sholatnya, yakin saja pasti dia akan diperbudak, diperhamba oleh hawa nafsunya. Jadi kata kuncinya supaya kita tidak diperbudak hawa nafsu apa? Jangan sampai melalaikan. Kok bisa ya orang yang tidak sholat, ibu yang tidak sholat akan sesat mendidik anaknya? Kok bisa pimpinan lembaga tidak sholat sesat dalam memimpin lembaganya? Sekarang ada JIS, ya? Sekolah itu, coba lihat, Imam Syafi'i tidak lahir dari bangunan yang besar. Makanya tadi Pak Rahim subhanallah benar. Tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian perubahan itu lahir dari master. Allahu Akbar. Tergantung gurunya yakin nggak di sini perubahan, benar nggak sih di sini perubahan? Ya nggak yakin gimana Allah, kan Allah tergantung prasangka kita kepada Allah. Jadi kalau mau dari sini perubahan, rubah dulu dari diri kita, prasangka kita bahwa insya Allah kita bisa bersama melakukan perubahan dari sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang masalah adalah guru-gurunya sendiri nggak pede. Mungkin nggak sih dengan begini? Nggak yakin saya. Nah itu penyakit. Udah pasti susah itu, tidak akan melakukan perubahan. Lakukan perubahan dari sini dulu. Yakin kepada Allah. Karena ulama itu tidak lahir, tidak ada sejarahnya ulama lahir dari gedung-gedung tinggi, tidak. Imam Asy-Syafi'i lahir dari bawah pohon bersama gurunya, dari gubuk kecil bersama gurunya. Ini Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tidak lahir dari gedung-gedung yang besar. Pertanyaannya tadi, kok bisa ibu yang tidak sholat akan sesat mendidik anaknya? Pemimpin yang tidak sholat akan sesat memimpin bawahannya. Apalagi guru yang tidak sholat sesat akan mendidik anak-anaknya dalam memberikan ilmu. Kenapa kira-kira? Apa kaitannya sholat dengan orang tersesat? Karena Rasulullah mengatakan as-salatu nur. Karena sholat itu adalah cahaya yang akan menerangi pandangan kita, akan menerangi hati kita supaya mampu mengambil jalan yang benar. Satu kata kuncinya, kalau di sini ingin Allah berikan perubahan dari sini, satu kata kuncinya, mulai dari gurunya tadi apa? Tebarkan salam. Kalau kita sudah membiasakan salam satu sama lain, yakin Allah akan membangun persaudaraan yang kuat di tengah kita. Kata kunci kedua, supaya Allah membimbing kita bagaimana mendidik anak dengan benar. Apa kata kuncinya? Semua guru-gurunya harus kemudian menjaga sholatnya. Kalau sudah melalaikan sholatnya, maaf, Allah sudah mengatakan fasaufa yalqauna ghayya, mereka itu hanya akan tersesat dalam mendidik, bahkan mereka pun tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, karena habis ini saya harus ada acara. Saya sangat bersenang bisa bertemu dengan antum. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi amal soleh buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.